Ayo, apa? Kan udah saya jelasin tahu minggu kemarin. Apa sel? Lupa, Pak. Loh, lupa minggu kemarin, barusan minggu kemarin. Ini, nih kesamaannya. Ya, berarti semuanya lupa ini, Rasel. Ya, Enggak, Pak. benar. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, saya ada tamu, sebentar.
Halo, siang semuanya. Maaf ya, ada tamu saya tadi. Nah, tolong di-on-kan lagi videonya. Suara Pak, saya terdengar nggak? Suara saya terdengar nggak? terdengar Pak. Oke, baik. Masih Pak, Pak Wahyu, nama saya belum di absen Pak. Apa? Nama saya belum di absen tadi. Oke, siapa namanya? Muhammad Hasan Azhari Pak. Muhammad Hasan Asyari. Ini udah centang ya. Ya, Oke. makasih Muhammad Pak. Rifki. Rifki ada? Rifki Adianto? Nggak ada ya. Mungkin jaringan sih Pak tadi Pak. Oke. Muhammad Yusuf ada? Oke. Nah, nggak ada. Putra, Reza, Raswaldus. Nggak ada ya. Oke, saya lanjut aja. Kemarin terkait dengan prediksi Yusle terakhir sampai perhitungan erosivitas hujan udah ya. Perhitungan erodibilitas tanah udah. Terus perhitungan panjang dan kemiringan lereng udah. Faktor pengolahan tanaman, faktor konservasi tanah, nah faktor CP gabungan. Nah, kemarin terakhir sampai sini ya. Ya. Nah, untuk faktor CP gabungan, ini contoh ada perhitungan DAS A memiliki tata guna lahan dengan data sebagai berikut. Ada berupa hutan tata guna lahannya ya. Ada yang berupa lahan tanpa tanaman, ada yang berupa pertanian padi. Dengan masing-masing luas 1000 meter persegi, 500 meter persegi, dan 2000 meter persegi. Faktor CP, nah faktor CP ini 0,001 ini dilihat dari tabel. Ini apa ini? Hutan ya. Faktor CP hutan 0,01. Kita cek di sini. Oh, ini faktor CP hutannya ini 0,001. Ya. Terus kita cek lagi lahan tanpa tanaman. Berapa? Faktor CP-nya 1. Lahan tanpa tanaman. Gimana ini? Oh, ini yang paling atas ya. Lahan tanpa tanaman, faktor CP-nya 1. Terus ada lagi pertanian padi 0,02. Dicek di tabel ini padi. Berarti ini ya 0,002. Nah, ini persamaan ini bagaimana cara menghitung faktor CP yang mewakili DAS A? Ada yang tahu caranya gimana? Abian Ahdi, bisa nggak cara menghitung faktor CP yang mewakili DAS A? Bagaimana Abian? Ayo Abian Ahdi. Abian. Iya Pak. Ayo, coba kamu mikir secara logika aja. Bagaimana cara menghitung faktor CP yang mewakili DAS A dengan ada tata guna lahan jenisnya itu ada 3 ini. Bagaimana cara ngitungnya? Bian. Ayo Bian. Gimana? Ngapain dihitung Abian? Ayo gimana Bian? Caranya gimana? Bisa nggak? Belum bisa. Belum bisa. Kamu setiap saya tanya nggak bisa ya. Ini ada kaitannya minggu lalu udah saya jelasin. Ayo Bian. Udah ganti Vindi. Tahu nggak Vindi?
Dilihat dari luasnya bukan, Pak? Terus habis itu diapain? Bentar. Dibagi atau dikali sama yang di atas itu, Pak? Sama yang di atas mana? Yang itu, yang tadi yang padi 0,02 gitu-gitu, Pak. Berarti luas dikalikan ini, kalikan faktor CP. 1000 Iya. kali 0,01. Ya, betul. Terus ini yang lahan tanpa tanaman 500 juga dikalikan 1. Ya, terus yang 2000 juga dikalikan faktor CP-nya 0,02. Terus jumlah. Terus habis itu ini nanti jumlahkan semua ya. Setelah itu dibagi sama luas total, totalnya. Total. Ya. Jadi masing-masing dikalikan dulu, tambahkan, baru nanti dibagi sama luas total. Itu nanti ketemu faktor CP yang di das A. Karena dalam suatu das itu pasti ada berbagai macam tata guna lahan ya. Ya bisa berupa hutan, bisa berupa lahan tanpa tanaman, bisa berupa pertanian padi. Jadi jangan kalian pikir satu das itu hanya memiliki satu tata guna lahan aja. Bahkan bisa lebih dari 3, lebih dari 5, juga bisa. Ya, itu. Nah, untuk perhitungan selanjutnya itu pakai data dari perhitungan 1 sampai 5 ya. Tadi yang perhitungan 1 itu kan faktor erosivitas hujan. Ini ya. Yang pertama erosivitas hujan. Yang kedua adalah erodibilitas tanah. Terus yang ketiga adalah panjang dan kemiringan lereng. Yang keempat faktor pengelolaan tanaman. Yang kelima konservasinya, faktor konservasi atau P. Ya. Baru nanti bisa diklasifikasikan tingkat bahaya erosi untuk das A untuk volume tanah sedang 70 cm. Nah, ini berarti kita lihat 70 cm dari mana? Dilihat dari sini. Volume tanahnya berarti kita cek yang ini. Kelas tingkat bahaya erosinya ada kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau yang SR ini artinya sangat ringan, R adalah ringan, S ini sedang, B ini adalah berat, SB ini adalah sangat berat. Semakin tinggi jumlah erosinya dalam satuan ton per hektar per tahun, berarti dia termasuk kategori yang sangat berat. Ya. Jadi nanti dia termasuk volume tanah berapa senti, terus perhitungan erosi, model prediksi erosi Useley yang kita hitung itu, dia berapa ton per hektar per tahun. Ya, kalau lebih dari 15-60 ton per hektar per tahun, berarti dia masuk ke kategori ringan. Kalau dia lebih dari 60 ton per hektar per tahun, berarti dia masuk ke kategori sedang. Kalau misalnya lebih dari 480 ton per hektar per tahun, berarti dia kategori sangat berat. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ini nanti saya share materi ini di GCR ya. Jadi perhitungan RKLCP tadi, model prediksi Useley, itu nanti adalah ketemunya ini, ton per hektar per tahun. Ya, ton per hektar per tahun. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini terkait dengan pendayagunaan sumber daya air. Pendayagunaan sumber daya air itu termasuk salah satu dari 5 pilar dari pengelolaan
SDA. Ya, kita ketahui kemarin bahwa ada 5 pilar: konservasi, pendayagunaan, pengendalian, sistem, sampai pemberdayaan masyarakat. Nah, apa itu pendayagunaan? Ya, pendayagunaan adalah upaya untuk penatagunaan, penyediaan, sampai penggunaan dan pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Itu pendayagunaan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan untuk baik penyediaan air, penggunaan airnya, pengembangannya, penata gunaannya supaya lebih optimal. Nah, mungkin saya lanjutannya. Nah, terkait dengan ketersediaan air ini bisa dari 3 bentuk. Yang pertama air hujan, kedua adalah air permukaan, dan ketiga adalah air tanah. Ya. Nah, ketersediaan air permukaan dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Untuk lokasi ketersediaan air pada suatu titik, misalnya lokasi pos 2 air, bendung, atau tempat pengambilan air irigasi, biasanya satuan adalah meter kubik per second atau liter per detik. Banyaknya air yang tersedia dapat pula dinyatakan dalam suatu areal tertentu, misalnya wilayah sungai, das, atau daerah irigasi atau DI. Ya. Nah, ini kalau kita cek terkait dengan ketersediaan air, ya, itu kita bisa menganalisanya menggunakan secara spasial maupun pakai waktu ya. Ini biasanya dilihat dari analisis debit aliran sungai atau analisis data hujan dan iklim. Ya, paling sering adalah yang dipakai adalah debit sungai sama analisis data hujan dan iklimnya. Baik itu nanti secara suhu, terus penyinaran matahari, penguapan, evaporasi, maupun penyinaran dan angin, kecepatan angin. Nah, kalau kita cek, ini ada pemeriksaan data hidrologi. Ya, ini ada debit bulanan rata-rata dalam satuan meter kubik per detik. Ya, data yang berperan dalam alokasi air adalah data debit aliran pada sungai. Tapi dalam kenyataannya tidak semua sungai itu memiliki datanya, data debitnya. Tidak selalu dalam kondisi yang baik dan benar. Ada kalanya ada alat yang rusak, bahkan tidak punya alat pun. Ada suatu sungai yang masih perawan atau masih alami, dia tidak memiliki alat apapun. Artinya dia tidak bisa memiliki, kita tidak tahu berapa catatan waktu debit yang terjadi dalam suatu sungai tersebut. Itu juga masih banyak. Kalau dipresentasikan mungkin yang mempunyai alat paling cuma 1% dari sekian puluh ribu sungai yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kalau kita lihat di debit bulanan rata-rata ini, kita ada yang debit maksimum, ada yang minimum, dan ada yang rata-rata, dan juga ada yang Q 80% atau 90%. Kalau Q maksimum pasti dia paling tinggi, yang ini maksimum. Ya. Terus ada debit rata-rata, ada debit 80%, ada debit 90%. Nah, untuk debit andalan sungai, itu apa sih Pak pengertian dari debit andalan? Ini sangat dasar sekali ya, kalian harus tahu. Dalam suatu analisa ketersediaan air, itu wajib kita menghitung debit andalan. Wajib. Ya, apa itu debit andalan? Debit andalan adalah debit yang dapat diandalkan untuk suatu tingkat keandalan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Kalau kaitannya dengan pilar SDA tadi, pendayagunaan, berarti debit andalan itu masuk ke ini, masuk ke poin ini, apa, penyediaan. Ya, kalau kita kaitkan dengan 5 pilar SDA ini, pendayagunaan ini, debit andalan itu masuk di mana?
masuk di poin penyediaan di pendayagunaan air. Tuh, ya. Nah, apa Pak kaitannya dengan debit andalan dan pendayagunaan? Yang jelas itu tadi kita dapat menghitung ketersediaan airnya yang dapat diandalkan, ya. Nah, apakah debit andalan ini digunakan untuk apa? Dia bisa untuk keperluan irigasi. Keperluan irigasi debit andalan yang digunakan adalah 80%. Apa artinya 80%? Dia artinya berarti kemungkinan yang terjadi itu adalah 80% debit atau lebih besar atau sama dengan debit tersebut. Itu untuk irigasi yang dipakai adalah Ki andalan 80%. Tapi kalau untuk air minum, air baku atau industri itu 90 sampai 95%. Tapi kalau PLTA lebih tinggi lagi 90% sampai 95 sampai 99. Nah, untuk nilai debit rata-rata maupun debit andalan sebaiknya dihitung dari data debit pengamatan yang cukup panjang. Cuman pada di kita memang kesulitan data debit pengamatan yang cukup panjang itu sangat jarang untuk di debit sungai ya. Nah, ini ada contoh perhitungan dari debit andalan. Ini ya, ada contoh seperti plotting position atau dari grafik kurva debit aliran ya. Bagaimana cara menghitung debit andalan dari plotting position ini? Yang pertama kita harus mengetahui rumus Weibull. Pernah dengar enggak rumus Weibull? Hasan Asyari? Halo Hasan Asyari. Belum pernah dengar Pak Weibull itu Pak. Waduh, belum pernah. Iya Pak. Dari sekian orang ini yang suka mata kuliah keairan siapa ya? Ada yang suka mata kuliah keairan dari sekian orang ini? Satu kelas. Jujur aja. Siapa? Rinal? Iya Pak. Kenapa Pak? Kamu pernah dengar rumus Weibull? Pernah Pak. Hidrologi kalau nggak salah. Cuma lupa rumusnya. Di hidrologi ada itu, udah dijelasin hidrologi. Weibull. Nah, ini untuk perhitungan debit andalan itu kita pakai cara Weibull. Cara Weibull itu ini ya, probabilitas urutan debit andalan dibagi N+1. Nih. Jadi urutan ya, urutan debitnya dibagi N+1. N ini jumlah data. Ya, N ini jumlah data ditambahkan 1. Dan akhirnya dilakukan interpolasi untuk memperoleh interpolasi probabilitas antara 80, 90 maupun 95%. Contoh deh, langsung contoh perhitungan aja ya. Hitung debit andalan dengan kurva durasi debit total dan kurva durasi debit bulanan. Hitung debit andalan Ki 80% dan Ki 90%. Ya. Nah, di sini ada data debit dari tahun 82 sampai 92. Mulai Januari sampai Desember lengkap. Ini dalam satuan meter kubik ya. Nah, ini ada 118, ada 104, 138, 110, dan seterusnya. Oke, cara pertama yang kita lakukan untuk menghitung debit andalan adalah mengurutkan data debit dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kalau lihat di sini kalian yang terbesar angka berapa?
Angka berapa, Farhan? Dari ini ya Pak, angka di tabel ya, yang paling Ya, yang paling besar. 210 Pak. 210 ini ya. Terus diurutkan sampai yang terkecil. Yang terkecil yang mana? Yang terkecil 2,2 mungkin ya Pak. 2,2 ini ya. Iya. Nah, itu cara harus diurutkan terbesar ke yang terkecil. Harus ya, wajib. Nah, nanti saya bukakan ini aja. Nih. Jadi datanya itu saya ambil dari mana tadi? Nah, datanya itu saya ambil dari sini. Misal contoh, kelihatan nggak kalian? Halo? Iya Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ini ada 82 sampai 92. Kalau saya tadi yang saya masukkan adalah 82 sampai 92 ya. 118 sama ya, 118. Nah, ini datanya data mentah ya, data bulanan, debit bulanan. Nah, setelah itu diurutkan dari data besar ke yang kecil. Kalau sudah diurutkan, baru nanti kalian menggunakan rumus Weibull. Rumus Weibull ini untuk setiap data debit. Ya. Contoh ini. Nah ini kan udah paling besar, diurutkan paling besar ya. 226, 226, 210, 194. Ya, ini sampai berapa datanya ini? Ini sebelah ini urutan data ya, 121, 2 sampai 180. Sampai 240. Urutan datanya sampai sampai 240 ya. Berarti ada 240 data debit. Nah, sekarang kita cek hitungannya. Berarti ini 0,42 dari mana? Ini satu aja deh, saya ambil 0,83. 0,83 dari mana? Haikal. Haikal? Dari mana 0,83? Haikal? Halo? Oh, didapat dari itu bukan Pak, dari rumus Weibull itu? Iya, benar, dari rumus Weibull. Terus contohnya kamu ambil bagaimana deh rumus Weibull? Oh, contohnya saya belum paham Pak, rumus Weibull ini Pak. Oh. Yang paham siapa? Rinal, tahu nggak Rinal? Dapatnya dari rumus M per N plus 1 kali 100% nggak Pak? Ya, betul. Bisa kamu buktikan kenapa dia dapat 0,83? Tunggu Pak, saya coba dulu Pak. Ini ada rumus. Nah, ini. M per N plus 1 kali 100%. M-nya itu adalah peringkat dari data. N-nya adalah jumlah data. X-nya data debit. Yang penting MN ini aja. M sama N-nya dulu. Bisa kamu buktikan, Renal, mengapa dia ketemu 0,83?
Maaf Pak, itu jumlah datanya 17 ya Pak? Hah? Jumlah datanya. Wah, ini sampai 240 ini. Oke. 240. 240 jumlah datanya. Ini data yang paling kecil 2,2 ya. Data yang paling besar 226. Nah, sekarang pertanyaan saya 0,83. Coba dibuktikan. Dari mana, Rinal? Pak, itu berarti 2/241 kali 100 ya, Pak? Betul. Betul. Ketemu berapa, Mas Fahri? 0,8298. Ya, berarti kalau dibulatkan 0,83. Benar kan, Fahri? Iya, Pak. Coba cek lagi, misal kamu ambil random sampling aja. Yang ini 2,5. Coba dihitung, Fahri. Dapat berapa? 2,4896, Pak. Oke, berarti kalau dibulatkan 2,5, cocok kan? Ya. Tuh, jadi cara perhitungannya seperti itu ya. Kalian menghitung mulai dari bentar, ada azan, kita berhenti dulu ya. Coba dihitung yang lainnya juga, yang dari data 1 sampai 10 aja. Data 1 sampai 10, benar nggak? Probabilitasnya yang 10 4,17. Ya, oke. Bagaimana lanjut?
Fahri, oke, bener nggak? Kamu udah cek 1 sampai 10? Belum Pak, belum sampai 10 Pak. Ya udah, kamu ceknya sampai mana? Tadi saya nungguin aja baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sampai 6. Udah bener ya? Pokoknya 2,08, 1,67. Semua diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, sekarang pertanyaannya yang di sini adalah berapa debit andalan 80% sama yang 90%. Nah, kita cek di sini. Kalau misalnya ini ya, kita cek ini kan 0, 2%, 25%, 50%. Nah, kita cek 80%-nya di mana? 80%. Oke, ini 80%. Berarti kan debit andalannya berapa? Berapa Nadia? Nadia Oktaviani. Berapa Nadia? 27,6 ya Pak. Oke, ini berarti debit andalannya untuk yang 80%. Sekarang kita cek untuk yang 90%. 90%, berarti debit andalannya berapa? 13,6 ya Pak. Ya, 13,6. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya tidak ada 90 sama 80, misal yang paling atas ini 92, yang bawahnya 89. Kan berarti nggak ada yang pas persentase 90%. Kalau seperti itu kejadiannya, berarti nanti kalian interpolasi antara data yang sebelumnya sama yang setelahnya, diinterpolasi. Sama halnya pun kalau misalnya yang 80%. Kalau misalnya ini enggak ada yang 80%, adanya cuma 79, terus kalau ini misalnya 82, ya, berarti kalian interpolasi yang 79 sama yang 82. Ini nanti dianggap yang 80%, diinterpolasi hasilnya. Ya, kayak gitu. Oke, paham nggak di sini? Halo, Fadli paham, Fadli? Paham Pak, insya Allah. Pak. Al, paham? Halo, Masal, paham nggak? Iya Pak, paham Pak, insya Allah. Aulia paham? Iya Pak. Nah, sekarang kalau misalnya saya buat grafik, nanti jadinya seperti ini. Jadi data debitnya itu yang sisi kiri, sisi X, sumbu X, ya. Sumbu Y ya. Ini sumbu X yang untuk probabilitasnya. Nah, ini kan 226 tadi paling tinggi, gitu. Paling rendah adalah 2,2 tadi sisi ini. Nah, berapa persentase yang 80% tadi? Tadi kan debitnya 27,6. Betul toh? Saya cek 27,6, mana yang 80%? Nah, ini 27,6. Sama kan? Kita cek 90%, probabilitas 90%. 13,6. Cek 90%. Sini. Oke, 13,6. Sama kan? Ini 95%. Berapa 95%? Kita cek lagi ke atas. 95%. Ini 8,2. Kita dibulatkan, didesimalkan 2 angka. Jadi 8,15. Oke, jadi seperti ini temunya. Ya.
Jadi ini probabilitas 80%, 90%, dan 95%. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Jadi kurvanya pasti dia dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham sampai sini? Safa? Safa paham? Safa Abel? Safa? Safa Abel? Rasel paham, Rasel? Banyak yang keluar ya? Udah. Oke, ini untuk yang debit andalan. Kalau untuk kebutuhan air, ya, ini ada kebutuhan air rumah tangga, ada kebutuhan air rumah tangga itu berdasarkan jumlah penduduk, bisa dicek, ya. Misal contoh untuk yang daerah metropolis lebih dari juta, kita kira-kira 170 orang per liter per hari, ya. Ada kota besar, kota sedang, kota kecil, sampai kebutuhan industri, ya, setengah liter per detik per hektar untuk yang berat, dan untuk ada keran umum. Ini bisa kalian sebagai acuan. Terus ada kebutuhan air industri, ada kebutuhan air peternakan dan perikanan. Ada kebutuhan air lingkungan. Kebutuhan air lingkungan ini biasanya adalah misalnya aliran pemeliharaan sungai, ya, pemeliharaan sungai adalah debit andalan 95%. Misalnya aliran pemeliharaan sungai ini setara dengan debit kering 20 tahunan. Suatu angka yang relatif kecil. Nah, ini untuk menghindari ini dapat digunakan metode Tennant, ya, Tennant, di mana besarnya aliran pemeliharaan dinyatakan sebagai persentase dari debit aliran sungai rata-rata dengan persentase minimum 10% dari debit rata-rata. Nah, contoh ada format form neraca air, misal ini ya. Kelihatan nggak nih? Ini ada ketersediaan air, Q debit andalannya adalah 80%. Ya, kalau di bulan Januari ada 115,6 meter kubik per detik, terus sampai Desember 117,9. Ada kebutuhan irigasi di sawah 0,9 liter per detik per hektar. Ada kebutuhan irigasi 1,4 liter per detik. Ada kebutuhan irigasi di ikanan 8,5. Kebutuhan irigasi di kiri 31,2. Jumlah kebutuhan total 39,7. Dengan PDAM diasumsikan 1 meter kubik per detik. Ya. Berarti kalau ini dijumlahkan antara 39,7 ditambah PDAM, berarti kebutuhan air konsumtifnya adalah 40,7. Ya. 40,7. Sekarang kalau misalnya ada neraca air kebutuhan air konsumtif berarti 74,9, ya. Dengan kebutuhan alirannya adalah aliran pemeliharaan sungai 79, berarti yang dicari untuk neraca air yang termasuk AP sungai ini dikurangi ini. Terus neraca air kebutuhan ini juga dikurangi ini, ketemu minus 3,2. Ada yang positif. Jadi misalnya kebutuhan air konsumtif di bulan Maret ternyata dia lebih besar dari kebutuhan aliran pemeliharaan sungainya. Jadi berarti ketersediaan airnya cukup, ya. Jadi ini kita untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan air yang ada di sungai. Jadi cukup untuk irigasi, cukup untuk PDAM, ya, sama aliran sungai. Nah, kalau misalnya kita buatkan sebuah grafik,
Ini ada pemeliharaan sungai yang warna biru, ada yang irigasi warna hijau, dan ada Ki 80%. Nah, berarti Ki 80%-nya ini kan yang warna ungu ya. Nah, dia anjlok ketika ketersediaan airnya di bulan Juli, Agustus, September. Kenapa dia anjlok di bulan Juli sama Agustus, September? Ada yang tahu? Musim kemarau, Pak. Ya, betul. Jadi dia mulai menurun ketika di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini mulai musim kemarau. Makanya ketersediaan air di sungai itu pasti akan turun. Baru dia akan mulai naik lagi perlahan-lahan di bulan Oktober, mulai hujan, November, dan Desember mulai tinggi lagi. Seperti itu. Jadi bisa kelihatan ketersediaan airnya. Ya, kalau irigasi kan pasti akan mengikuti kebutuhan pola tanamnya. Tapi kalau sungai pasti dilihat dari musim, apakah dia masuk musim kemarau, musim hujan, ya seperti itu. Ini juga ada neraca bentuk neraca air daerah irigasi alo. Contoh ini ada air permukaan ya yang warna ungu, ini kebutuhan airnya sekian 1,9, 1,67, jumlah ketersediaannya 3,25. Berarti jumlah ketersediaan air lebih tinggi di bulan Januari, ya kan? Nah, sekarang kita cek di bulan ini, apa ini, November ya. Ternyata kebutuhan airnya dia 2,82. Ketersediaan airnya 2,15. Artinya kebutuhan airnya lebih banyak daripada ketersediaan air. Nah, ini bagaimana cara mencukupinya kalau misalnya ternyata kebutuhan airnya lebih tinggi, ya. Ini berarti harus ada air tanah. Di sini. Jadi didukung, dioptimalkan menggunakan air tanah. Seperti itu, ya. Karena ketersediaan air di permukaan ternyata tidak mencukupi dengan kebutuhan airnya. Ini kan berarti kebutuhannya lebih tinggi. Nah, disuplai sama air tanah. Contoh yang ini juga ada neraca air Pulau Ambon. Kalau yang tadi kan irigasi, ini Pulau Ambon. Jadi potensi airnya ada yang warna biru. Nah, ini potensi airnya tinggi sekali nih. Di bulan Januari, Februari, bahkan sampai April ini puncaknya ini. Di bulan Mei. Ya. Nah, ketersediaan airnya yang warna merah. Jadi enggak semua potensi airnya itu tersedia di permukaan yang ada sekarang ya. Kebutuhan airnya fluktuatif. Nah, ini kalau yang ini ya, berarti ketersediaan airnya lebih tinggi daripada kebutuhan airnya. Tapi kalau yang ini dia kebutuhan airnya lebih tinggi daripada ketersediaan air. Ya. Oke, baik. Saya kira cukup. Ya, ada yang tanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Apa, Fahri? Yang tadi itu, Pak, ada daerah irigasi kiri kanan itu maksudnya apa ya, Pak? Intik kiri ada intik kanan. Namanya itu ya namanya DI kanan sama DI kiri, dua daerah irigasi. Jadi kayak ada dua lokasi daerah irigasi gitu, Fahri. Ya. Jadi kebutuhan airnya dihitung karena dia satu sungai ya. Satu sungai. Misalnya ini ada bendung ya. Nah, di sini ada yang DI kiri.
Di sini ada yang di kanan. Jadi dua lokasi. Kayak gitu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi dalam satu sungai itu memang harus dihitung pengelolaan SDA-nya, pendaya gunaan SDA-nya. Ya. Itu wajib. Oke ya, untuk perhitungan debit andalan udah bisa ya. Nanti kalau misalnya saya kasih tugas atau kuis di sini bisa ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Dari saya belum, Pak. Oke, baik, kalau belum ada, saya kira cukup ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.